kedamaian, jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Tahun Okumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mulai kebaktian kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita saat hidup berdoa dimulai. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepada aku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Kita bernyanyi NKB nomor 128 ayat 1 tambah 4. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan gereja kita pada Minggu Estomi hari ini, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian hukum Tuhan. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari NKB nomor 199 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan epistel yang ditetapkan gereja kita untuk Minggu Estomi hari ini, yang tertulis di buku Mazmur pasalnya yang ke-50. Kita mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan.
Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil ke bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Sama-sama kita ayat 6. Langit memberikan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim selah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi PKJ nomor 178 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengar lagu pujian dari Ina Lubu Baja. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sejenak kita mendengarkan wakil jemaat gereja kita pada minggu ini 11 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estonia, yang artinya Engkaulah bukit dan pertahanan. Kedua, anak laki yang pertama pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Marami dan Ibu Renkananu dari Balik Pulang 3, anak dan ibu dalam kondisi. Kedua, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak F. Nebahu, Ibu Boru Salamura, alamat
Presiden Blok 6 di Parserahan, anak dan istri dalam kondisi sehat. Ketiga, jemaat baru mulai minggu hari telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita, yaitu keluarga Bapak Yohanes Aisyah Sirega dan Maya Febiola. Mereka pindah dari HKBP Tegal Resort Tegal. Alamat mereka di Lungaraya Blok R nomor 4 masuk ke Batang Kota. Pembelajaran sini diberitahukan kepada pelajar bahwa pada hari ini kita mempelajari pembelajaran sini masuk pukul 14.00 tempat sesuai dengan pembagian kelas yang dapat dilihat di wayang. 5. Pertanyaan perhalaan bersama keluarga. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 diadakan pertanyaan perhalaan bersama dengan keluarga masuk pukul 19.00 di komplek Parhurungan. Diharapkan seluruh perhalaan dan keluarga menghadiri pertanyaan. 6. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Glenn Felix Horpanggian Sinulangi SHMH, anak dari Bapak Dr. Jonggi M. Sinulangi SHMH dan Ibu Dr. Ida Rinda RS Raja SHMH, Jemaat HKBP Menteng Jalan Resort Menteng Jalan dengan pasangannya Sarah Yosef Malam SD, anak dari Bapak Insinyur Situa Sabar M. Malam dan Ibu Asti Ebu Siakia. Jemaat HKBP Batam Sentro. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Gereja HKBP Batam masuk pukul 9.00. Pesta Demokrasi. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 negara kita Indonesia mengadakan pesta demokrasi atau pemilihan. Untuk itu dihimbau pada seluruh jemaat agar dapat menyuarakan hak suaranya masing-masing dalam menentukan pilihan. Kita doakan agar pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. 8. Ibadah lingkungan atau pertanian. Dalam rangka pesta demokrasi atau pemilihan negara kita Indonesia yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 14 2024, maka untuk pertanian gereja pada hari Rabu tanggal 14 Februari dan Kamis 15 Februari 2024 untuk sementara ditiadakan dan akan dimulai kembali pada hari Rabu tanggal 21 Februari dan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. 9. Rapat panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam yang sudah dibentuk bahwa kita akan mengadakan rapat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 masuk pukul 19.00 bertempat di ruang sesi. 10. Pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam. Pada hari ini tanggal 18 Februari 2024 kita akan mengadakan acara pelantikan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam pada ibadah Minggu 10.00. Untuk itu kepada panitia yang telah diharapkan agar semuanya dapat hadir. 11. Pemekaran WIK HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat sesuai dengan keputusan rapat harian WIK yang akan dimekarkan pada tahun ini yaitu WIK Balikulam 1, WIK Nagoya, WIK Batam Kota, WIK Batam Center, WIK Tiba, WIK Bengkong dan WIK Muara Tahan.
proses dan pembongkaran proses pembongkaran diserahkan ini kepada diserahkan kepada siswa masing-masing. Pertanyaan ini akan kita adakan pada hari Rabu dan Kamis setiap minggu. 12. 12. SK mutasi pelayanan diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah sampai surat keputusan pelayanan dari pimpinan kepada gereja kita bahwa Inang Bibir Sinaga yang saat ini melayani di gereja kita mendapat SK penempatan melayani di HKBP Purworaja Resort Purworaja dan yang ketiga Inang Bibir Sinaga yaitu Inang Bibir Hana Putri Pasariga yang bertugas dari Departemen Kantor Pusat HKBP. Penyambutan dan perpisahan akan kita lakukan pada minggu tanggal 18 Februari 2024 di setiap ibadah pada tanggal 18 Februari 2024 kita mengadakan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bibir Sinaga. 13. Mohon doa semua anggota jemaat yang sah. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Nama-nama mereka bisa kita baca sebanyak di layar video Tuhan. Sumbang bunga altar pada minggu sumbangan dari keluarga Sihiti almarhum Inang Guru Sitanggang Wing Walai Center. Terima kasih atas sumbangan. 15. Ucapan selamat ulang tahun seluruh pelayan perwakilan dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada harapan dan doa serta diberi kesehatan kuat dalam iman dan tetap di dalam perlindungan. Yang terakhir 16 saldo akhir pertanggal 10 Februari 2024 sebanyak 334.434.082 rupiah. Demikian kuota jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Amal.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita di dalam Minggu Estomihi. Saihoma partano batuaku.
Engkaulah gunung batuku dan pertolonganku. Firman Tuhan menyapa kita di dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 9. Demikian firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ada hal yang tidak terpikirkan dalam hidup kita. Selalu ada hal yang terjadi dalam realitas kehidupan yang kita alami, yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dalam ungkapan bahasa Batak, "Sedong domasa sian akka naso tapi kiri, di luar nakana tapi kiri masa tak adobi." Sama halnya saudara-saudara, jika kita mengalami suatu peristiwa, realitas hidup yang kita alami dari tahun 2023, dan bahkan mungkin ada yang terjadi di luar rencana kita, realitas hidup yang kita alami, dan kita tidak sangka bisa terjadi suka dan duka. Bisa terjadi sesuatu kesulitan, masalah di luar akal pikiran kita. Dan itu harus kita jalani. Dan di situ kita teruji sampai di mana iman percaya kita. Dan yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara, kita melihat apa yang menjadi suatu
pengharapan kita di saat kita mengalami sesuatu hal yang terjadi di luar akal pikiran kita. Sesuatu yang terjadi itu tidak akan kembali lagi. Apa yang sudah kita alami 2023 seperti mungkin kita katakan air sungai yang mengalir, dan itu tidak akan kembali lagi. Dan akan datang air sungai air yang mengalir lagi, yang akan kita rasakan dan mungkin juga memberi kesejukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam hal ini juga kita lihat perjalanan kehidupan murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Setelah beberapa lama mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi ternyata kedekatan, kebersamaan dengan Yesus belum sebenarnya sempurna akan pengenalan mereka. Siapakah Yesus itu? Sama halnya ibu bapak, saudara-saudara, sekalipun kita dengan bersama-sama dengan seseorang atau mungkin di antara suami istri, selalu ada hal yang belum sempurna kita mengenal satu sama lain. Maka ada sering ungkapan orang Batak, ada kuripu songoni, ai soboto, ai kuboto songoni, dak sau tahu ina. Bah, enggak kusangka seperti itu. Tidak mungkin aku seperti itu kalau itu memang saya tahu. Apalagi saudara-saudara zaman sekarang ini yang kita tahu itu dengan kemajuan iptek teknologi, Facebook, Instagram, TikTok, lain. Aplikasi sekarang ini, mana ada dalam pikiran kita itu. Mencari seseorang pun dan apapun kita lihat online dan Sherlock dan apapun. Mencari seseorang, di mana dia? Sherlock dulu. Cari orang-orang dengan suami dan Sherlock dulu katanya. Ada sesuatu pesan dengan online, dengan apa semua. Dan bahkan kita lihat itu, apa yang di kantong kita, apa yang kita pegang itu, semua masuk. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Bisa kita mengenal seseorang, maka dikatakan tanyalah seseorang itu. Apabila kau membenci akan tahu siapa orang itu. Kau mengasihi akan tahu siapa orang itu. Gak ada lagi yang tersembunyi. Tetapi ada lagi ilmu pengetahuan itu. Kita tidak bisa memasuki lapak orang lain. Dan kita tidak bisa memasuki dunia orang lain atau apa itu. Kalau tidak ada aplikasi. Atau istilah barcode sekarang ini. Maka muka wajah kita pun lama-lama nanti di barcode itu semua. Nadia ma amataku, nadia mainata, nadia manaku, barcode jolo inna. Kan nampak semua, nggak ada lagi yang tersembunyi, nggak ada yang tersembunyi. Asik semua masing-masing, anak kita asik, anak suami dan istri juga asik. Kita lihat kan yang lihat TikTok ini kan anak kota TikTok, amata TikTok, inata TikTok, tok ulu sudi berlomba untuk top, akhirnya mitop sudi. Semua hal yang kita lihat, semua kemajuan. Maka kita lihat saudara-saudara, apa yang kita lihat di bawah di sini ada yang terjadi di luar akal pikiran daripada murid-murid. Kemudian Yesus membawa Petrus dan Yakobus bersama-sama dengan mereka naik sebuah gunung, tidak diceritakan. Dan ini kebiasaan Yesus yang berdoa di tempat tertentu. Dan ini murid kesayangan, dan jitu dikatakan Petrus dan Yakobus dan Yohanes selalu itu dengan dibawa oleh Yesus. Ini tiga tipe manusia ini. Petrus itu kalau kita katakan jolmana songkot-songkot, jolmana setopu-topu. Mungkin jangan-jangan dengan Petrus salah Batak don. Song dobedo aumatusi. Belum apa-apa, akulah beres lah itu. Tapi sebentar lagi, wah nggak ku kenali itu katanya. Mungkin jiwa-jiwa Petrus, tapi apa dia katakan itu Yohanes, Yakobus itu, wah omong doang lo, kalau tidak ada perbuatan, iman adalah mati tanpa perbuatan. Si gudak kata dak perlui, na penting pabahenan. Song lagu ni ama PHD nakingan nate, molo peta bigi nakingan akan atabayat tu ya timba tu na met di boto Tuhan idui. Apa yang dilakukan, yang ditakatakukan ni hata ni dibatado na batun nading gad diulahoko tu tading na maetek na mabayan na toninna.
Dan itu pun dalam suatu gambaran kehidupan kita. Lagu dari Kidung Jemaat tadi kita, sudahkah kau lakukan yang terbaik kepada Tuhanku? Dunia memerlukan orang-orang yang baik, maka tahun Okumene inklusif itu kita merasakan sesama dengan orang lain. Kita satu atap dengan orang lain. Matahari diberikan Tuhan kepada penjahat, kepada ini dan ini, bukan hanya kepada orang baik. Sehingga kebaikan Tuhan itu harus kita nyatakan kepada siapapun dimanapun, tanpa membedakan suku dan agama dan kepercayaan dan status sosial. Itulah tahun Okumene inklusif. Supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dikenal dari anak-anak Tuhan. Itulah tandanya kamu anak-anak Tuhan, katanya. Maka di saat itu dikatakan di sebuah gunung mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat. Apa yang terjadi kepada Yesus? Merubah wajah, dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu, putihnya. Gambaran kemuliaan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan dan kepengetahuan manusia. Sama halnya saudara-saudara, dalam dunia yang kita lihat ini, manusia bisa menciptakan yang tidak bisa berbohong, tetapi yang menciptakan itu manusia itu bisa berbohong. Handphone kita tidak bisa berbohong. Kapan kau baca, kapan kau betul-betul kamu ini, nggak ada ku telepon, nggak ada ku baca, nggak ada Nina. Padahal handphonenya tidak bisa berbohong. Taunya yang dibaca, jam berapa diposting, jam berapa gini, jam berapa. Untung handphone itu tidak berkata, gila loh, emangnya bisa kau bohongin aku? TikTokmu, WA-mu kan jam segini dan begini, online kau begini-begini. Kaunya yang berbohong, aku nggak bisa dibohongi, kata handphone itu. Karena itu Bapak, jangan pernah bermain medsos itu, karena digital kita akan selalu tersimpan. 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, siapa lu, kita akan tahu siapa kita. Karena itu jadikan medsos itu menjadi sesuatu yang baik. Jadikan WA itu menjadi berita yang baik. Jadikan Instagram itu menjadikan, makanya kita lihat itu tiada hari-hari tanpa kita lihat itu sesuatu medsos. Kita lihat itu posting-posting itu menggambarkan kehidupan kita, siapa kita. Tetapi saudara-saudara, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena itu saudara-saudara, hal yang pertama yang kita lihat di dalam sini adalah apa? Suatu gambaran kehidupan dinyatakan Tuhan kepada kita. Bisa terjadi sesuatu di luar akal pikiran kita yang tidak kita pahami, bahwa kemuliaan kuasa Tuhan dan keperkasaan Tuhan. Maka dikatakan Yesus anak nidebata tangihom maibana, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal keberadaan Epifanias itu, Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah menjadi harapan dan itulah menjadi tumpuan, itulah menjadi fokus hidup kita. Sama dengan Ibu Bapak, melihat fokus yang di sini, melihat fokus yang di sini, tetapi sama isi dari apa yang diberitakan di sini, di kiri kanan dan nyanyian kita. Ibu Bapak, perjalanan hidup kita mungkin banyak hal, kiri kanan banyak masalah, muka depan belakang banyak tantangan dan pergumulan yang belum kita tahu. Tetapi fokuslah hidup kita kepada Tuhan, memandang yang dari kanan, memandang yang dari kiri, tapi ingatlah hidup kita fokus kepada Tuhan, menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa disinggung kata Petrus kepada dikatakan, maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ini diingatkan mereka tokoh perjanjian lama, yaitu Elia. Dan diingatkan itu dengan tokoh itu dikatakan di situ Musa.
Gambaran apa yang kita lihat Elia adalah dengan apa? Dia terangkat ke sorga tanpa ada melalui kematian. Kita lihat tidak tahu. Dan Musa kita lihat gambaran dari tokoh perjanjian lama. Itu membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan dan kuat kuasa daripada Tuhan. Kalau dia katakan mana mampu aku, tidak akan mungkin saya. Tetapi saudara-saudara ingatlah, jika saudara dan saya tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Everything is impossible. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jangan kita berkata tidak mungkin Tuhan. Itu juga dikatakan oleh Musa. Itu dikatakan bagaimana saya bisa membawa bangsa Israel yang begitu besar dan berapa. Dikatakan itu dari tangan Firaun. Tetapi apa cara Tuhan? Dengan tanda-tanda mujizat berapa tulah yang diberikan itu. Gambaran kehidupan saudara-saudara. Hal yang kedua saudara-saudara, apabila kita tidak mampu, apabila saudara kita katakanlah tidak mungkin bagi saudara, maka dikatakan di sini nampaklah kepada mereka Elia dan Musa kepadanya sedang berbicara kepada Yesus sebagai gambaran yang mereka yakinkan dan mereka lihat. Perjumpaan dalam kehidupan kita lebih berharga perjumpaan kita dengan Yesus. Walaupun gambaran yang dikatakan itu Musa dan Elia, maka Petrus dengan respon berkata, Rabbi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami. Ini sebagai sambutan merasa dia kebahagiaan bersama dengan Yesus, kebahagiaan bersama mereka lihat Elia dan Musa itu sebagai gambaran tokoh kebersamaan, kebahagiaan bersama. Tetapi sebenarnya apakah itu dari iman percaya? Apa yang dikatakan demikian sebab tidak tahu apa yang mereka harus katakan karena mereka sangat ketakutan. Saudara-saudara, memang banyak hal yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Atau dalam ungkapan orang Batak, budang do natahabiari, budang do sihol sohonota, budang do nasutuk waduan nonon. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana saya mampu melakukan perkara besar? Bagaimana mampu saya melihat sesuatu yang lebih masa depan yang lebih baik? Tetapi Tuhan memampukan kalau Tuhan berkenan dan mengizinkan segala sesuatu dalam hidup ibu bapa. Di situ kita tahu Tuhan yang berkuasa yang mengatur segala kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, hal yang kedua, di saat ada ketakutan, di saat ada ungkapan alangkah bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami membuat kemah. Itu perencanaan yang dia katakan oleh Petrus, kemah sebagai pertanda apa? Bersama, ada simbol supaya bersama-sama tetap dengan Yesus, tetap dengan dikatakan itu dengan Elia dan Musa, supaya mereka bersama ada tempat perjumpaan, ada tempat bertemu. Saudara-saudara, tempat bertemu dengan Tuhan adalah di dalam hati kita. Jangan agungkan tempat-tempat, tapi agungkan hatimu menjadi tempat. Aku mau bahagia berjumpa dengan Yesus di dalam hatimu, di dalam hati kita masing-masing. Karena itu dikatakan, baik dan berkata kepada mereka, sebab tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka sangat ketakutan. Karena itu saudara-saudara, maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hal yang ketiga saudara-saudara, suatu perjalanan kehidupan kita, suatu perjalanan hidup ibu bapa, saudara-saudara dan saya dan kita masing-masing, ada suatu hal yang kita inginkan. Apabila kita tahu itu yang menjadi jaminan, itu yang menjadi kepastian, pasti akan kita mencari dia. Hidup kita di dunia ini memang ada 4M. Saya kurang tahu 4M ini sempurna kita alami. Pertama, mencari. Kita datang ke Batam ini pasti mencari kehidupan ini dan itu. Bahkan mungkin mencari anak Naposo Bulung, mencari rokap. Di dia rokapi, di mana suara gitarmu, mencari. Kedua ibu bapak kita, M yang kedua apa? Mengumpulkan.
Mengumpulkan. Ada orang yang mencari tetapi belum pernah mungkin diberi Tuhan kesempatan untuk mengumpulkan yang dia cari. Atau ungkapan orang Batak, ahanani luluan matobuk purona. Saya naro di papungu, saya matobuk, saya so tercimpan. Apa yang dikumpulkan dicari di Batam ini tidak pernah terkumpul. Tapi ada orang sedikit-sedikit terkumpul menjadi bukit. HP huingok na berup tu Batam roi deba kopor busi do conon let sok kape puang imana puak si sukunun nama ina ma pabigi-bigiun do bereng-berengon. Diizinkan Tuhan mengumpulkan. Tetapi M yang ketiga yaitu apa? Menikmati. Tapi kada orang diberi mencari, diberi kesempatan untuk mengumpulkan, tetapi tidak pernah sempat itu menikmati. Maka ada lagu orang Batak itu, di lagu ini orang Batak, daksanga didaiho nahu. Sudah diberi kesempatan mencari dan mengumpulkan, diberi kesempatan dotot separi, tetapi orang tuanya dan dia sendiri mungkin tidak ada waktu dan kesempatan untuk menikmati. Berbahagia mahamu akamang dot tamo kenang hubereng buhi muneson manang nabuhi M do P2M ate manang nok sahat tutulu M holam mangalului do P papungu-punguhon alay menikmati, nikmatilah hidup ini. Paima M napau paton dung loasau dung dia dehot tuita sonang mamudum ho na mertuai. Dung dia dehot tuita loasau asalao. Dang adong hiton na so loasau sana sudio. Tabereng mabuhi ni donganta pasti anggota camak dot sudi calon mate. Sudi do hiton sada diantar dengan apa? Natuari adong ruasta dot sonon. Amang dunia ini tempat parkir. Iya amang satu lagi. Sudi do hita di pataruhot sada mobil yaitu ambulans ninna. Dang adong nasi pataru do ambulans ninna. Alahudo dunia ini adalah parkir. Dan M yang keempat itu adalah mewariskan. Tetapi apa yang bisa kita wariskan? Apakah harta? Apakah nama baik? Apakah segala sesuatu yang baik, yang indah? Apakah keteladanan sama dengan lagu-lagu daripada ibu tadi yang dikatakan, ibu bapak, tak ada satupun yang kujalani tanpa suruh, oh Tuhan, syukurku ninna, rasa syukur kita. Dan bahkan yang dikatakan di antara kita ibu bapak, apa yang bisa kita wariskan? Maka itu yang mungkin bagi Petrus, supaya ada kemah untuk Elia, supaya ada kemah untuk apa? Untuk Musa, supaya ada kemah untuk Yesus. Mungkin dikatakan bila itu masa sekarang ini, supaya ada, inilah perjumpaan kami dengan Petrus. Dikatakan Petrus berkata, uku kami bangun kemah. Ada tempat Elia, ada tempat Musa, ada tempat Yesus. Tetapi tempat yang abadi untuk kita adalah bersama dengan Yesus. Roma hamuna pinasu pasuni damang. Nama le doau diliok kamu doau mangan. Nama uas doau. Natar pudum doau idulungoy hamudonin nate di tiki gereja. Anong dosongan tong? Pos maro hamuna unang adong natar pudum mabigi jamita ay dehonon na dutuita sugut sonang mamudum hona martuay. Jay sotung adong napitur mudum mate otik ngay nama. Alani napa dua hon, kemuliaan Tuhan adalah dengan perbuatan kita, bukan pila Melia dan Musa, bukan villa bersama dengan Yesus, tetapi kebahagiaan kita bersama dengan Yesus. Dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka saudara-saudara, perjalanan hidup kita, dengarkanlah Yesus. Anak inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah Yesus. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun yang kita raih masa depan kita, apapun yang dicita-citakan dalam situasi sekarang ini, termasuk mungkin keluarga kita, kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak berkenan, sambutlah dengan senyum dan sukacita. Damai sukacita itu, apapun pilihan ibu bapa saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sekalipun mereka melihat Yesus selakin dikatakan dalam kemuliaan, tapi Yesus berkata, sekonyong-konyong waktu memandang sekelilingnya, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus sendiri.
Artinya saudara-saudara kita fokus kepada Yesus sendiri. Tetapi yang ketiga dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sebelum sempurna apa yang dilakukan oleh Yesus melalui salib penderitaan, supaya mereka tidak menolak. Jangan nanti, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus mengalami penderitaan seperti itu? Karena itu sudah dinubuatkan, dia harus menderita. Dia harus menjadi jalan dan kebenaran untuk menunjukkan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya itulah menjadi pengorbanan yang berharga. Jangan beritakan dulu, supaya jangan terjadi kerusuhan, supaya jangan terjadi sesuatu kecaosan tentang siapakah Yesus itu, kenapa harus menderita, supaya jangan ada kerusuhan-kerusuhan. Saudara-saudara, situasi keadaan kita beberapa hari ini sesudah berlalu. Situasi keadaan mungkin terpancing orang-orang melakukan, bahkan mungkin mengokal holi dalam bahasa Batak, mengeluarkan segala sesuatu yang membuat kekhawatiran untuk kita. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, dalam ketenangan keteduhan hati, di situ kita merasakan kehadiran Tuhan memberi kedamaian dan sukacita untuk kita. Karena itu jangan ceritakan sebelum, artinya mari kita membuat minggu keteduhan, minggu ketenangan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, kita renungkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ahana masa di ngulutta, tabain mai pajonokon dirita tutuhani. Tuhan saguru di hodo sudi pardalanan ninguluku. Hidupku hanya di dalam tangan Tuhan, sama dengan jika yang ku tahu hari esok di tangannya. Sudahkah kau lakukan yang terbaik? Lakukan kepada Yesus. Itulah menjadi sapaan firman Tuhan. Kita mengaku Tuhan adalah gunung batu dan pertolongan kita. Dengarkanlah dia, Yesus anak Allah. Dengarkanlah dia dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami. Supaya hidup kami fokus kepada Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan. Sehingga kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan pertolongan Tuhan itulah menjadi tumpuan dan harapan hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah disapa oleh firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dan itu juga yang kami rindukan dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Karena banyak hal yang tidak dapat kami pahami dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal yang tidak kami terpikirkan sebelumnya. Tetapi di situ Tuhan menyapa kami dan mengingatkan kami, hidup kami adalah anugerah dan pemberian Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dengan jemaat yang mungkin tidak dapat hadir beribadah, karena mungkin sesuatu hal, sakit, penyakit. Di antara jemaat dan keluarga kami di rumah atau di rumah sakit, semamana yang diuratakan di jemaat, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka. Pulihkan Tuhan kesehatan mereka, supaya mereka tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, anak-anak kami dalam proses belajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang tidak mungkin bersama-sama kami juga. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berilah hikmat, berilah kepandaian dan kepintaran yang bersumber dari Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang belum bekerja, yang belum mendapatkan teman hidup. Engkau Tuhan yang memberkati putra-putri kami, sebagaimana kerinduan dan harapan kami. Engkau memberikan teman hidup yang sepadan, yang seiman untuk putra-putri kami, sebagaimana kerinduan kami para orang tua. Dan kami berdoa juga Tuhan, jemaat
yang untuk merencanakan untuk pernikahan di antara jemaat sebagaimana warta dalam hari ini. Kami berdoa untuk putra-putri kami, Len Pelis Parulian Simorangkir, dan juga untuk Sarah Josephine Tiurma Malahu. Berkati semua dan keluarga mereka Tuhan, supaya mereka bisa melaksanakan kerinduan harapan mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau berkati dalam pernikahan, yang merindukan anak dan keturunan, sebagaimana kerinduan daripada keluarga ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan indah pada waktunya untuk putra-putri kami yang sudah Engkau berkati, supaya mereka di dalam kebahagiaan dan sukacita dalam keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga di antara kami yang Tuhan berikan dalam ulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan supaya tetap setia dalam kehidupan keluarga mereka sebagai suami dan istri. Atau mungkin kehidupan ekonomi keluarga. Engkau berkati Tuhan mereka. Sehingga di antara keluarga suami istri berkecukupan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua pergumulan dan pelayanan gereja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk program sentralisasi HKBP dan berdoa juga untuk persiapan segala pelayanan HKBP di pusat, distrik, Dresot dan Huria dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan dari HKBP dan juga dalam rangka untuk periodisasi di tahun ini. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi kehidupan bangsa dan negara kami di pesta demokrasi untuk tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari, di mana Indonesia pesta demokrasi pemilihan umum. Di antara kami juga semua Tuhan, jemaat dan masyarakat untuk memilih pilihan yang berbeda juga. Dan di antara kami masing-masing, biarlah dari hati kami masing-masing untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih untuk DPRD kota dan juga untuk provinsi, untuk DPR RI dan juga untuk DPD dari setiap wilayah-wilayah bangsa dan negara kami ini. Ini sekali 5 tahun untuk menentukan pilihan kami Tuhan. Sekalipun berbeda pilihan, tetapi kami tetap merawat keutuhan, kebersamaan. Jauhkan Tuhan untuk segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Yang walau sekalipun berbeda pendapat, berbeda sesuatu tujuan. Pada dari setiap partai kami Tuhan berdoa untuk keutuhan, kesejukan dan kedamaian dalam bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap warga kami, warga Republik Indonesia ini, dari setiap wilayah-wilayah dan provinsi daerah. Engkau berkati Tuhan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri, supaya mereka juga aparat keamanan dan TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan kami, supaya terlaksana pemilihan pesta demokrasi yang jujur dan adil dan benar, sehingga bangsa dan negara kami ini diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua kegiatan di gereja ini, semua kegiatan-kegiatan kategorial dan koinonia, marturia dan dunia kunia, dan juga para guru-guru sekolah minggu, dan juga untuk pelayan musik dan paduan suara untuk tahun dalam segala kegiatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memanggil dan mengingatkan kami segala sesuatu pelayanan kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami dan hamba-hamba Tuhan dan para penutua dan keluarga semuanya. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil untuk menyerahkan persembahan kita.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tiap orang harus